Ya. Nanti tolong dipoto ya, diambil dokumennya ya. Nanti kirimkan ke saya kalau sudah diambil dokumennya, sembarang aja. Oke, ya. Kalian tuh semester 2 ya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Iya, ya. Kayak baik ya, atas sudah berada di kampus UPI ini sudah setahun ya. Belum setahun. Masuk semester kedua ya. Sudah pada ke kampus belum kalian teh? Udah, Pak. Udah, Sudah Bapak. ya. Oke ya. Ya, sekarang musim belajar seperti ini ya. Belajar lewat internet, lewat Zoom, lewat Google gitu kan. Ya. Tapi jangan lupa ya. Tetap buku itu ya. Buku merupakan sumber utama ya dalam kuliah ya. Jadi kalian harus menjadikan buku itu adalah apa? Sumber pengetahuan ya, sumber pengetahuan ya. Jadi sebagai mahasiswa ya harus berposisi sebagai pencari ilmu ya. Anda itu harus berposisi sebagai pencari ilmu. Harus cinta ilmu. Ya, harus cinta ilmu, harus menjadi masyarakat akademis yang selalu mau belajar. Itulah yang membedakan Anda sebagai mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa ya. Kehidupan mahasiswa itu didominasi oleh kegiatan-kegiatan belajar ya. Ya. Kalian harus menjadi pengubah masyarakat ya, menjadi inspirator bagi masyarakat untuk berubah ya. Kalian bisa menjadi inspirator kalau punya ilmu ya. Kalau paham mereka, kalau paham kehidupan, kalau paham tantangan gitu kan. Kalau paham apa yang harus kita siapkan menghadapi masa depan ya. Jadi itu ya yang harus adalah dalam pikiran kalian ya. Kalian itu harus menjadi pelopor perubahan ya, pelopor perubahan ya. Kalian ya adalah para akademisi yang tahu bagaimana mengubah masyarakat menjadi lebih baik, karena kalian itu belajar apa? Belajar ilmu pendidikan ya. Manusia itu hanya akan menjadi lebih maju, hanya menjadi lebih baik, nah, akan menjadi lebih hebat melalui pendidikan ya. Tidak ada yang lebih dari pendidikan untuk mengubah manusia menjadi lebih baik. Tidak ada. Tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa. Ya, diganti dengan fasilitas. Fasilitas itu hanya untuk membantu kelancaran kegiatan. Ya. Tapi yang terpenting untuk mengubah manusia itu adalah pendidikan. Ya, gitu kan? Kan kemarin saya meminta kepada Anda untuk mendefinisikan tentang pendidikan ya. Begitu ya. Silahkan kirim ke dalam email saya ya. Pendidikan, psikologi pendidikan, apa itu? Ya. Pendidikan itu adalah upaya sadar untuk mengubah manusia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Apa sih yang seharusnya yang harus kita miliki? Ya. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Ya. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Dan ingat, manusia itu adalah makhluk yang dilahirkan belum selesai. Ya. Makanya untuk menyelesaikannya manusia diberi bekal. Apa bekalnya?
diberi bekal kemampuan berpikir. Ya. Jadi pikiran itu adalah bekal dari Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik, lebih sempurna, gitu kan? Karena kalau manusia tidak mikir, tidak akan menjadi manusia, ya. Kalau manusia tidak mikir, tidak akan menjadi manusia. Ya. Yang akan menjadikan kita manusia kalau kita berpikir. Ya. Semakin bagus berpikir, semakin berkualitas cara berpikir kita, maka semakin tinggi derajat kemanusiaan kita, ya. Semakin baik, semakin sempurna berpikir, maka semakin tinggi derajat kemanusiaan kita. Ya, begitu ya. Jadi walaupun Anda tidak bertemu dengan dosen di dalam kelas, karena situasi masih seperti ini, Anda harus memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan kehidupan Anda. Ya. Dengan apa Anda akan menjadi lebih sempurna dalam hidup Anda? Nilai kemanusiaan Anda akan menjadi lebih sempurna dengan apa? Dengan berpikir, gitu kan? Berpikir, ya. Ya, pilihan berpikir Anda sekarang adalah berpikir pendidikan, ya, berpikir pendidikan bagus, ya, karena tidak ada cara yang lebih baik untuk mengubah manusia menjadi sempurna lebih dari pendidikan, tidak ada, ya, gitu. Makanya disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, gitu kan? Usaha sadar untuk menjadikan manusia, ya, menjadikan manusia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Apa sih seharusnya manusia? Itulah yang disebut dengan tujuan pendidikan. Apa sih yang seharusnya kita miliki? Ya, kita adalah, ya, yang seharusnya kita miliki adalah beriman, bertakwa, cerdas, gitu kan? Itu lihat tujuan pendidikan, ya. Lihat tujuan pendidikan. Itulah yang disebut seharusnya, ya. Ya, menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, ya kan? Bisa bekerja sama, ya. Ya. Bisa bisa bekerja sama, bisa saling membantu, ya, silakan, ya. Itulah yang disebut dengan nilai manusia itu di sana. Ya. Dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya, apa adanya pada saat Anda dilahirkan. Pada saat Anda belum memperoleh intervensi apa-apa. Itu adalah kehidupan manusia apa adanya. Bayangkan kalau Anda hidup apa adanya seperti saat Anda dilahirkan, Anda tidak akan seperti sekarang. Ya. Anda seperti sekarang ini adalah hasil usaha, hasil intervensi, hasil bantuan, hasil bimbingan, hasil pembelajaran, hasil pelatihan, ya, begitu. Ya, gitu ya. Jadi manusia itu hanya akan menjadi manusia melalui proses pendidikan, ya, gitu. Pendidikan adalah usaha sadar, ya, untuk mengubah kehidupan manusia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Itu ya. Oke, ya. Oke, ya. Nah, dalam pendidikan itu ada interaksi, ada suasana interaksi, ya. Itu ya, dalam pendidikan itu ada interaksi. Semakin baik interaksi, maka semakin baik kualitas pendidikan. Makanya ada psikologi pendidikan. Begitu ya. Itu. Ya, teman-teman, saya tidak akan berlama-lama kalau ngomong itu, ya. Selanjutnya nanti Anda akan belajar sendiri, ya. Karena ya kalau terus-menerus ngomong sendiri juga kan kecapean malah, ya. Makanya
Enak itu kalau kita tatap muka ya, bertanya bagaimana pendapat kamu, deh. Kan kalau di kelas mah enak kita tekan sambil ketawa-ketawa ya, sambil memahami orang lain ya, sambil memahami masa depan, bagaimana berpikir, bagaimana kita mengubah diri, gitu kan? Kalau sendiri-sendiri kayak gini banyak ya, banyak keterbatasan ya, tentu saja ya tidak seharusnya dihindari juga ini ya. Ini kan adalah sebuah keadaan darurat yang harus kita terima ya. Ya kalau pendidikan tidak berlangsung juga kan kita semakin rugi ya. Kalau pendidikan juga tidak berlangsung, kita akan semakin rugi ya, begitu ya. Jadi memang ya psikologi pendidikan itu adalah bagaimana melibatkan suasana psikologis dalam proses pendidikan ya. Bagaimana melibatkan suasana interaksi psikologis ya untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas ya. Jadi pendidikan yang baik itu melibatkan aspek psikologis ya. Dalam aspek-aspek apa saja dimensi psikologis itu terlibat ya. Coba Julesiha, dalam aspek apa saja ya dimensi psikologis terlibat dalam proses pendidikan. Bisa kamu mengemukakan pendapat, Jores? Mohon maaf Bapak, mohon ulangi pertanyaannya. Dalam aspek-aspek apa ya, dalam aspek psikologis apa ya, kita harus melibatkan dalam hal apa kita harus melibatkan aspek psikologis dalam proses pendidikan. Contohnya psikologi. Coba kamu, kayaknya kamu sudah ada jawaban. Yang baru terpikir mungkin baru di bimbingan Bapak. Bimbingan ya, dalam hal membimbing. Jadi kalau membimbing itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Apalagi Tiffany? Mungkin baru itu Bapak yang Jurais ketahui. Ya, oke. Tiffany. Ya, Bapak. Mungkin selain aspek bimbingan juga ada aspek didiknya, Bapak. Selain harus mengajar, kita juga harus ada aspek pendidiknya. Ya, oke. Kurang bagus suaranya Tiffany. Ya, tertangkap ya, nggak apa-apa. Irna Marwa. Dalam hal apa saja aspek psikologis terlibat dalam proses pendidikan. Kenapa Bapak? Dalam hal apa saja aspek psikologis terlibat dalam proses pendidikan. Pendidikan yang baik. Baik adalah bagaimana melibatkan suasana psikologis dalam interaksi pendidikan untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Apa suasana psikologis itu terlibat dalam membimbing tadi kan? Dalam apa lagi? Memahami siswa gitu kan? Itu kan aspek psikologis. Pendidikan itu sendiri kan saya sebutkan kalau pendidikan itu adalah usaha sadar gitu kan? Untuk mengembangkan manusia dari apa adanya Jadi apa yang seharusnya menjadi apa yang seharusnya melalui interaksi dalam situasi pergaulan.
Ya, gitu kan? Membantu anak dari apa adanya menjadi ya apa yang seharusnya dalam interaksi ya melalui situasi pergaulan ya. Jadi pendidikan itu dalam situasi pergaulan ya. Dalam situasi pergaulan. Oke ya. Jadi saya katakan bahwa semakin baik interaksi maka akan semakin berkualitas pendidikan itu ya. Oke ya, gitu. Oke. Tadi ada dua hal ya. Dalam aspek apa saja gitu kan? Dimensi psikologis terlibat dalam proses mendidik atau dalam proses pendidikan. Yang pertama dalam upaya membimbing gitu kan, dalam upaya membimbing ya. Kalau kita membimbing itu kan harus memahami siapa yang kita bimbing ya, mau apa kebutuhannya ya, apa kesenangannya, apa ketidaksenangannya gitu kan ya. Yang kedua situ dimensi aspek psikologis itu ya terlibat dalam upaya memahami siswa ya, memahami individu, memahami orang. Ya, itu kan gitu kan. Ya, jadi untuk hal apa yang terlibat dari proses dari psikologi atau dari aspek psikologi dalam proses mendidik gitu kan. Yang pertama dalam upaya membimbing, yang kedua dalam memahami siswa, yang ketiga dalam memotivasi, Pak. Apa nih? Julia? Memotivasi, Pak. Bagus ya. Ya. Dalam memotivasi ya. Nah, dalam mendidik itu harus ada motivasi ya. Makanya anak harus dimotivasi supaya ada keinginan untuk maju, keinginan untuk berkembang, keinginan untuk berubah, gitu kan? Keinginan untuk punya cita-cita, ya, keinginan untuk berguna, ya itu kan motivasi. Apalagi Memilih strategi dan metode pembelajaran, Pak. memilih strategi dan metode, ya, supaya sesuai dengan kondisi siswa. Ya, kita kalau akan menyampaikan bahan pelajaran itu harus memilih strategi yang tepat, ya, memilih strategi yang tepat yang sesuai dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan, tujuan dan sebagainya, ya. Dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Apalagi membimbing, memahami siswa, memotivasi, memilih strategi dan metode pembelajaran. Apalagi memberikan jalan keluar, Pak. Mungkin ya kayak gitu, Pak. Untuk mengatasi masalah, ya, gitu kan. Iya, Bapak. Itu penting, ya. Itu untuk mengatasi masalah, ya. Jadi faktor psikologis diperlukan dalam pendidikan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pendidikan, gitu kan. Mungkin harapan orang tua, harapan masyarakat dan sebagainya, ya. Apalagi pendekatan guru terhadap murid, Pak. Pendekatan guru terhadap murid, ya. Itu benar, ya, terhadap murid, ya. Ya, guru kan tidak boleh jauh dari murid, ya. Guru itu harus selalu ada dalam hati murid, ya, supaya apa? Supaya
tindakannya berkesan bagi murid ya, supaya murid mau apa? Supaya murid mau berubah, mau belajar gitu kan. Oke, bagus ya. Jadi pendekatan guru terhadap murid memerlukan pemahaman psikologis ya. Pendekatan guru terhadap murid memerlukan pendekatan psikologis. Apalagi? Masih ada? Menilai hasil pembelajaran dan pengajaran, Pak. Menilai hasil belajar ya, gitu kan? Dalam menilai itu, ya, itu harus dipahami ya, kesulitan yang terjadi pada diri ya. Jadi dalam kita menilai hasil pembelajaran itu harus memahami ya, aspek-aspek yang terlibat dalam diri siswa. Apalagi masih ada? Perkembangan siswa, Pak. Memahami perkembangan siswa ya. Bagus ya, memahami perkembangan siswa ya. Oke ya. Oke. Itu ya. Masih ada lagi? Oke, tambahkan ya. Silakan. Sekarang kerjanya sendiri-sendiri ya. Jadi yang tadi mohon ditulis ya dalam catatan kuliah Anda. Untuk apa aspek psikologis harus menjadi pertimbangan dalam proses pendidikan ya. Mengapa dimensi psikologis harus menjadi pertimbangan dalam menyelenggarakan proses pendidikan, kan itu kan? Yang pertama, agar kita bisa membimbing siswa sesuai dengan kebutuhannya, ya, membimbing sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, untuk memahami latar belakang kehidupan siswa. Yang ketiga, untuk memberikan motivasi. Yang ketiga, yang keempat, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran ya yang tepat. Yang ketiga, yang keempat, yang selanjutnya lah untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pendidikan. Ya, yang selanjutnya untuk ya agar guru bisa melakukan pendekatan yang tepat terhadap murid. Ya, diperlukan juga psikologis ini untuk menilai hasil belajar, untuk memahami perkembangan siswa. Silahkan tambahkan dalam catatan Anda, ya. Silahkan, sekarang saya memberi waktu pada Anda, lebih kurang 15 menit, ya. Lengkapi jawaban yang barusan sudah Anda berikan. Ya, silahkan, sebanyak-banyaknya. Ya, pertanyaannya, mengapa aspek psikologis harus menjadi dimensi yang harus dipertimbangkan dalam proses pendidikan itu dan seterusnya ya. Silakan, saya memberi waktu lebih leluasa pada Anda supaya Anda lebih nyaman dan berpikir dengan lebih baik. Ya silakan. Ya, silakan langsung saja dicatat dalam buku kuliah. Kalian harus punya buku kuliah ya. Ya. Bagusnya satu kuliah, satu mata kuliah, satu buku ya. Bagusnya begitu ya. Jangan di lembaran lepas. Ya kalau catatan kuliah itu ya nanti hilang dong ya. Bagusnya satu buku aja. Ya atau buku yang tebal untuk seluruh mata kuliah itu juga boleh. Ya silakan. Tulis saja langsung.
Dapat kaya itunya, jawabannya dapat banyak. Oke. Sudah dapat jawabannya? Tegar? Ya, Pak. Sudah dapat jawabannya? Belum, Pak. Belum banyak. Nah, sok ya, apa saja? Apa saja fungsi peranan psikologi dalam pendidikan kan gitu kan, nanti ke sana arahnya ya. Fungsi dan peranan psikologi dalam pendidikan gitu kan. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi supaya Anda tahu. Tapi ini kebalik ya. Kebalik. Pendidikannya sendiri apa? Ya gitu kan. Nah, lanjutkan sekarang. Pendidikan itu sendiri apa? Tadi kan saya hanya merupakan satu pemahaman. Nah, sekarang Anda juga mengidentifikasi hakikatnya kalau pendidikan itu apa sih? Gitu kan? Pendidikan itu apa? Tadi saya dibalikan ya. Fungsi psikologi dalam pendidikan. Sekarang apa sih hakikatnya? Pendidikan itu apa? Pendidikan itu apa sebenarnya? Tadi ya membantu individu ya untuk berubah dari apa adanya ke apa yang seharusnya, ya gitu kan? Nah, tadi kan, nah, coba sekarang diidentifikasi lagi, ya supaya Anda lebih paham lah. So, inilah saya ingin membuat cara baru dalam belajar Zoom ya, dalam belajar jarak jauh. Ini kan belajar jarak jauh, ya. Tadi selama ini kan mahasiswa itu pasif dalam belajar jarak jauh ini. Nah, sekarang saya ingin mahasiswa itu aktif. Ya, tadi Anda aktif mengidentifikasi fungsi manfaat ya. Fungsi manfaat peranan psikologi dalam pendidikan gitu kan. Membimbing, memahami, memotivasi, memilih strategi, mengatasi masalah ya, merupakan alat pendekatan guru pada siswa, menilai, memahami perkembangan. Coba Tegar, apalagi tambahnya? Yang dari kamu. Tambahannya yang pertama yaitu memahami tingkat emosional siswa. Yang kedua, bagus. Memahami karakternya siswa. Sudah baru 2, Pak. Iya. Oke, berlama-lama hanya dapat 2. Ayo tambah lagi. Ya. Jadi Najril dapat ditangkap suara saya? Hadir, Pak. Ya. Apa tambahannya dari kamu yang mikir 15 menit ini? Memahami minat dan bakat siswa, Pak. Tuh, terus 3 saja. Memahami minat dan bakat siswa, apalagi? Oh, masa 15 menit hanya dapat 1 hari kamu. Ya. Untuk menjelaskan pada orang tua tentang kondisi anaknya. Kayak gitu kan? Untuk membantu guru memahami karakteristik kepribadian siswa gitu. Kenapa lama-lama berpikir hanya jangan terlalu dianggap berat ya. Yang sederhana saja ya. Untuk memahami kepribadian siswa ya. Untuk melihat potensi siswa, untuk melihat peluang berkembang banyak ya gitu ya. Oke ya, jadi kamu jangan terlalu yang tinggi mikir mah yang sederhana saja ya. Nah gitu kan. Coba Sarah, apa saja yang kamu tulis tentang peranan dan fungsi psikologi dalam pendidikan? Saya, Bapak. Ya, oke.
mengenal karakter siswa, Bapak. Betul. Apalagi yang kamu tulis? Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Betul, bagus. Apalagi? Mengembangkan kemampuan siswa. Mengembangkan kemampuan siswa. Oke ya. Kalau sudah ada jangan tulis lagi ya. Putri Agustina. Ya, Bapak. Apa yang kamu tulis tambahannya? Tambahan dari saya memandu siswa, terus keterampilan komunikasi, terus Betul. penetapan tujuan dan perencanaan pembelajaran. Sudah. Terus Sudah. Saya hanya minta 3, yang lainnya tulis saja dulu ya. Supaya kepedulian, orang lain Pak. Nah, karena saya akan bertanya juga pada yang lain ya, supaya yang lain tidak kehabisan sama kamu ya. Oke. Baik, Bapak. Bagus-bagus jawaban kamu kan. Plin Hernando. Apa saja yang kamu tulis, Plin? Yang pertama, agar pendidik atau tenaga didik guru memahami perilaku belajar siswa. Yang kedua, untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi siswa. Bagus. Terakhir, menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Oke, ya. Tambah ya. Sebanyak-banyaknya jawaban silakan tulis ya, supaya kamu paham ya, ya. Tidak usah membatasi diri ya, supaya kamu paham bahwa benar-benar psikologi ini ya merupakan alat bantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang baik ya. Oke. Baik aja Kak. Wah, kemana nih orangnya? Muhammad siapa ini? Iya, Bapak. Oh, ada, silakan Pak ya. Apa yang kamu tulis? Memahami target-target yang relevan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Menyusun metode pembelajaran yang sesuai. Terus? Memberikan pendampingan yang terbaik terhadap siswa. Oke. Tambah lagi ya, supaya kalian semakin paham ya. Semakin banyak semakin paham ya. Apa sih manfaat psikologi dalam pendidikan? Siapa lagi? Lisna. Iya Bapak, yang pertama seorang guru harus bisa menempatkan diri sebagai guru, orang tua maupun teman bagi siswanya. Terus juga menetapkan model pembelajaran yang cocok bagi siswanya, Bu, Pak. Terus apa lagi? Menetapkan model pembelajaran yang cocok. Sudah ada lagi yang lain? Baru 2, Pak. Tulis sebanyak-banyaknya. Ya, Bapak. Itu kan? Ya. Mendorong, membantu, memberikan hukuman juga harus pakai psikologi ya. Memberikan hukuman, memberikan penghargaan itu juga harus pakai psikologi ya. Oke ya. Jadi jangan diirit-irit ya, banyak ya yang bisa. Apa yang kamu rasakan ya ketika kamu menjadi murid, menjadi mahasiswa, dimensi psikologis yang membantu proses pendidikan Anda. Enak kan kalau guru menghargai kita kan? Enak kalau guru memberikan apresiasi kan? Apalagi gitu aja yang saya maksudnya. Yang sederhana yang kamu rasakan ya. Suasana psikologis seperti apa yang pernah kalian rasakan bahwa itu akan membantu proses mendidik ya. Ya silakan tambahkan ya. Upaya menjelaskan pada orang tua tentang kondisi anak di sekolah kan itu psikologis ya. Gitu ya. Jadi itu ya yang saya maksud. Jadi jangan yang tinggi-tinggi ya. Yang biasa saja yang kamu rasakan sehari-hari ya, faktor-faktor psikologis itu. Oke ya, sekarang pendidikan itu apa? Upaya-upaya apa? Hakikatnya apa gitu kan? Ya gitu ya. Pendidikan itu apa ya? Sekarang silahkan rumus identifikasi saja
Pendidikan itu adalah bantuan, pendidikan itu adalah proses perubahan, pendidikan itu adalah membantu agar siswa bagaimana. Coba tulis sama kamu, sama kalian. Silakan mulai. Ini sekitar namanya sedang mengeksplorasi. Kalau mau eksplorasi mah sesuai yang kita rasakan ya, sesuai yang kita alami gitu kan, itulah yang sedang kita lakukan. Ayo silakan. Firman.
Ya. Halo. Iya. Krisna, Ya, Bapak. sudah? Udah ada, Pak. Kurang bagus suara Tiffany, euy. Atalia Timarkayan. Atala. Iya, Pak. Nah, apa saja yang disebut dengan pendidikan itu? Kamu nulis apa saja? Kalau saya ini, Pak, sebuah proses pembelajaran untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa yang dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih baik, Pak. Ada lagi yang lain yang kamu tulis? Cukup, Pak, itu doang. Oke. Puji Rahmawati. Iya, Bapak. Apa yang kamu tulis tentang pendidikan? Pendidikan itu sebagai untuk meningkatkan kemampuan dan minat dan bakat, terus membentuk watak dan karakter, memperkaya pengetahuan, menjadikan pribadi yang lebih Ya, baik lagi. bagus. Devita Ayu. Saya, Pak. Ya. Jadi pendidikan itu sebagai proses pembelajaran, sebagai upaya untuk menuntun, mengarahkan, mengajarkan, dan mengembangkan peserta didik dalam hal aktivitas atau kreativitasnya yang menghasilkan perubahan atau pengalaman belajar, Pak. Sudah? Tuh, kan kalau di kelas itu kan bisa lebih banyak orang kan yang merasakan kan dalam suasana yang lebih ceria, biasanya juga menjadi sumber kegembiraan. Lebih senang kalau pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka. Ini jangan pada ngumpet nih. Ya, Puji Rahmawati, Tiffany, malnya pada. Oh ya, jangan ditutup ya. Jordan, Fauzia, Natasha, oke, Salma Hambat, Najwa, ya, ada Ilham, semuanya ya. Jangan ditutup gambarnya ya. Jangan ya, oke. Jadi itu ya. Jadi pendidikan itu adalah upaya ya, upaya yang terencana, upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Ya pokoknya begitu ya. Ayo ya, yang spontan aja dulu jawabnya. Adi Rapli, apa yang kamu tulis? Adi Rapli Ramdhani. Kamu mah. Itunya speakernya Deborah. Saya sedang bertanya pada kamu. Oh iya, Pak. Di sini. Ya, silakan. Apa yang kamu tulis? Saya nemu pendidikan adalah usaha membina
dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Terus pendidikan merupakan modal penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ada lagi? Pendidikan adalah suatu usaha. Sudah? Iya, Pak. Iya, teruskan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Ya, oke. Bapak Despiano. Iya, Pak. Ya, kamu tulis. Jadi pendidikan itu bisa diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku, proses pengajaran, ataupun proses transfer ilmu. Oke. Apalagi yang kamu tulis? Tidak ada lagi? Sudah, Pak. Oke, ya. Tulis banyak-banyaknya ya. Supaya nanti ada internalisasi ya. Supaya ada internalisasi. Pendidikan itu apa? Dan yang kedua adalah apa peranan psikologi bagi proses pendidikan ya. Pendidikan itu apa? Itu kan yang pertama ya. Yang kedua adalah apa fungsi dan peranan psikologi dalam proses pendidikan. Itu yang saya tanya ya. Silahkan terus perkaya ya sebanyak-banyaknya jawaban. Nanti kalian akan menemukan benang merahnya ya. Bagaimana apa pendidikan dan apa pendidikan, apa psikologi dan apa keterkaitan pendidikan dengan psikologi. Oke ya. Oke. Saya kira itu ya PR-nya, silakan perkaya ya jawaban-jawaban Anda. PR-nya satu lagi adalah Anda mohon memiliki sebuah buku minimal psikologi pendidikan ya. Tugasnya adalah kalian temukan sebuah buku ya. Kan judul mata kuliah ini adalah psikologi pendidikan dan bimbingan ya. Ada kata psikologi, ada pendidikan, ada kata bimbingan ya. Untuk setengah semester pertama kalian memiliki sebuah buku ya. Miliki sebuah buku yang terkait dengan mata kuliah ini. Nanti saya akan menyampaikan silabus ya, apa tujuan mata kuliah ini. Maka kalian pilih sumber atau buku yang relevan dengan tujuan dan materi kuliah. Tugasnya adalah buat rangkuman isi buku dari buku yang kalian pilih. Ya. Buat rangkuman isi buku dari buku yang kalian pilih. Apa rangkumannya? Ya. Cukup ditulis ya, maksimal 3 halaman A4, spasi 1,5, huruf lain Roman 12 ya. Jadi tulis di kertas A4 di ukuran A4 dengan huruf lain Roman 12 poin dan spasinya adalah 1,5 ya, gitu. Maksimal 3 halaman A4 ya, ukuran ukuran marginnya 4-3-3-3 ya, 4-3-3-3, 4 cm di kiri, 4 cm di atas, 4 cm di kanan, dan 4 cm di bawah. 4-3-3-3 ya. Nah, masing-masing jawaban dikumpulkan dulu di PJ, baru dikirimkan ke email saya ya. Oke, itu ya. Jadi ada 2
tugas Anda sekarang. Yang pertama adalah memperkaya konsep psikologi dan konsep pendidikan ya, konsep pendidikan dan konsep psikologi. Perkaya, silahkan tulis. Yang kedua adalah kalian wajib memiliki sebuah buku yang relevan sebagai sumber dalam mata kuliah ini. Dan tugas kalian adalah membuat 3 halaman A4 dengan 12 poin, 1,5 spasi, dan ukuran margin 4-3-3-3. Oke? Ya. Begitu. Silahkan dipoto dulu sebelum berpisah dan kirimkan ke saya, baik di yang kelas A dulu. Semuanya tampil fotonya, akan diabadikan. Semuanya tampil dulu, akan dipoto. Siapa yang akan ngambil fotonya? Ayo. Tuan boleh minta tolong buat screenshot. Tampil dulu. Ya. 1, 2, 3. Tolong teman kamu ini. Bukan ini yang gambarnya belum tampil, tolong tampil dulu. Sudah? Ayo Udah, Nida Pak. sama Rifan. Slide 2. Slide yang kedua, Pak. 1, 2, 3. Ya, silakan. Oke. Ada slide. Ada Pak, sampai 4 slide ini Pak. 1, 2, 3. Terus sebentar. Ini slide terakhir. 1, 2, 3. Udah Pak. Oke. Ya, kirim ke saya ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, ayo baca terus, belajar terus di rumah. Yang untuk belajar saatnya untuk kuliah. Terima kasih. Mohon Anda kalian kuliah dengan serius ya, walaupun dengan Zoom, walaupun dengan jarak jauh. Saya minta kalian bersungguh-sungguh belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Duluan ya.